Apa hal yang saat ini biasa Porngana? Porngoni dah. Oh ya. Hal yang biasa Porngoni saat ini. Tapi dulu nih hal ini sempat Ngoni doakan. Memang selalu filosof. Kalau orang bilang berarti Biar- pergaulan kan ini. Berarti cuma ini dorang-dorang ya kan. Oh iya, oke. Ya. Yang penting ada ya ada salah. Oke. Ampun Jodan. Jadi bagaimana ya? Tong cerita apa ini? Jadi bagaimana nih hari ini? Hari Jumat lah ini. Hari Jumat. Berapa SKS sedang nih hari? Aduh. Berapa SKS ya? Apa SKS? Oh, baik. Siap. Nah, berapa SKS ini hari? 8. Apa? Oh, pagi sekali ini Pemam. Doang. Kapan? Hah? So butuh sekali tuh doi kawin. Kan itu Soalnya sudah DP jam. pertanyaan itu. Kalau mau jawab, kalau nyana nak usah. Berapa SKS sedang ini Bapak ini? 3. Hah? Oh, skripsi. 3 ya? Bimbingan. Oh, bimbingan, betul. Bimbingan. Jadi seberapa lama ini di rantau orang ini? Seberapa lama dah ini di rantau orang? Macam-macam. Dari 2000 berapa karena Kamu yang tua dulu. Jakarta? Berapa kota kan kamu ke Jakarta? 2021. 2021. Pas Habis kawin. habis saya langsung ke Jakarta. Kemana? Baru tahun lalu dong. Sebelum itu nggak pernah bekerja di Jakarta. Udah dong. Baru dulu. Cuma pergi-pergi begitu. Datang yang pergi. Oh gimana dong? Apa first impression Asep dari Manado dan Jakarta? Apa yang sama? Hah? Apa yang sama? Apa yang sama? Biasa kan tanya apa yang beda. Kalau tanya apa yang Oh, apa nice yang juga sama? nih pertanyaan ini. Apa yang sama? Apa yang sama dengan Manado dan Jakarta? Sama-sama ada makanan. Sama-sama ada makan. Apa-apa? DP orangnya sama. Oh, jadi apa yang maksud dengan ada menghindar dari Shush, oh udah betul. Oke, nanti penonton Jo yang menafsirkan. Siap. Apa yang sama? Kita pikirnya apa yang sama ini? Nah, tuh sadis tuh. Nice nih. Nggak bisa diprediksi nih. Nah, coba sampai kakak dulu. Apa yang sama dengan ini? Manado dan Jakarta. Apa yang sama? Jangan, Orang kan cari jangan apa bilang yang beda. sama-sama kota. Oh, Sama-sama ada DP tantangan sendiri. Oke, jadi dari segi dapat tantangan. tantangan. Karena kan kita di Manado dulu mengajar, di sini mengajar, itu noin sama-sama DP aktivitas dan mengajar. Rutinitas karir dan rutinitas. Sama. Kerjaan dong. Pak, so mengajar di Manado, kayak pernah ke Jakarta. Menikah. Itu memang berkeluarga, Berkeluarga. supaya lebih dekat. Nah, kemana kayak apa? Kita masih penasaran dengan pertanyaan. Udah, Kakak pe jawaban ini kok langsung habis gitu langsung ya kita bawa. Kita lihat Bigo, kata jujur Bigo sekali. Sama. Kalau bilang ombud sudah, kalau dia mau masak ya sudah soklar tuh mau masak. Sudah mau ada pe. Mana aja, ada pertanyaan. Nah, tunggu tamu dia karena Oh, udah iya, punya iya. jawaban supaya mantap Oh, iya, iya. ini DP Betul. apa? Siapa apa DP sama? Kalau ini kan tuh ya karena memang ya dia karir dan maksudnya ya sama-sama karir Manado. Pak dosen di sini leh, Pak dosen toh. Nah, apa yang sama? Yang gampang Jo, kita teman-teman masih sama. Ya, nggak ada dari Manado sampai nggak ada datang kemarin nggak ada bawa-bawa dengan teman-teman gitu. Ya, pokoknya DP trade sama, DP trades. Karena circle-circle Manado Jo. Oh karakter, Karakter lebih ke sama. karakter. Berarti Biar- cuma pergaulan kan ini. Berarti cuma dorang-dorang ya kan. Oh iya, oke. Ya. Yang penting ada ya ada salah. Oke. Jadi secara karakter, yang satu dari segi sudut pandang pekerjaan. Nah itu Pak. Jadi kan ternyata orang pindah kota bukan berarti selalu mencari DP Beda. apa lebih beda. Ternyata kata ada karakter-karakter. Ya, silakan. Yang boleh bawa. Hah, apa ini kan ada pertanyaan? Nah, memang ya tunggu memang untuk pertanyaan-pertanyaan begini. Mantap sekali untuk pertanyaan. Belum. Udah. Oke. Apa hal dulu deh Oke. yang
Oh, by the way, kan mau tanya dulu ini, supaya dapat background. Nah. Ini Bapak Agung ini dosen apa ini? Filsuf, kamu tebak filsuf dia ini. Oh, siap. Ya. Filsuf. Cuman lupa pertanyaan menohok terus. Ya, no. Oke, apa yang dulu langkah rare? Nah, iya rare. Iya rare. Tapi yang Terus, dulu nggak doakan, doakan. Iya, no, mendambakan. Kong ibaratnya. Sekarang sudah jadi hal yang biasa pernah. Ternyata biasa aja waktu itu. Nah, bukan. Ini yang saat ini kan so alami secara reguler. Oh, rutinitas. Ya, jadi rutinitas. Oh. Ini. Saya dulu nggak idam-idamkan, tapi sekarang ini biasa. Ini boleh pukul buku saya dulu ini. Hai. Nah, karena tadi salah jawab ya. karena tadi kan tuh kakak ada angka sampai brudur angka karir, nah, orang angka DP karir gitu. Kalau kita Sudah dapat apa itu DP jawaban ke situ. iya, Sonach itu. itu tuh jago sekali, bukan nudge, bling. Kalau kita di pekerjaan, karena dulu kan kita orang tua ini ajus guru dong. Oke. Kalau CB atau memang lebih berusaha dah. Siap. Nah, kalau kita dulu coba pikir bagaimana ini boleh nggak kita mau jadi dan sama yang Sama terpajus? seperti. Nah, Oke. atau maksudnya minimal orang dua pernah rapat sama-sama di satu ruang guru. iya. Karena dulu kita jujur Ayus ya aja, maksudnya tapi Ayus itu memang ini dan tapi guru dan dulu guru fisika di SMA. Ya SMA awalnya dari kan mana, Pak, Teh? SMA 2. Nah awalnya kan itu berpikir bahwa apa ya, maksudnya menjadi guru itu kan bukan ya for kita sih ya nggak gampang mau jadi guru, maksudnya kan mau didik itu nggak segampang karena kan jadi dua karakter yang berbeda nih pertama. Nah jadi di awalnya memang tuh coba pikir kira-kira boleh nggak ya kita mau rapat sama-sama yang terkajus gitu. Atau minimal ya mau rapat sih sama-sama yang terkajus. Nah ternyata hal itu kesampaian karena waktu itu. Jadi orang dua itu pernah duduk sama-sama membicarakan terkait ujian apa ibaratnya terkait ujian sekolah lah waktu itu. Oke. Ajus bercerita terkait dari mata pelajaran fisika, kita bercerita dari sudut pandang matematik. Jadi awalnya yang dulu kita berpikir kembali ke pertanyaan tadi, yang kita pikir boleh nggak? Ternyata boleh, maksudnya jadi dah. Cuman ketika itu tercapai, terpenuhi, kita berpikir bahwa kan sekarang secara level tonggo sama nih. Nah kalau sama, ya for apa? Ya kita mau kalau boleh orang mesti lebih dari potong ke orang tua itu. Nah, cuman secara apa ya? Secara tipping point, nah soal apa? Jadi kita pernah rapat sama-sama. Jadi dari sisi karir di sini. Setelah itu kan kalau dia bilang, ternyata kok rapat Ajus di ruang guru, ya biasa Jon. Maksudnya ya kalau dia mau bilang biasa aja, ya memang biasa. Kan dulu orang pikir sebelum ujian pasti kan guru-guru rapat, apalagi karena kan orang tua guru. Rapat guru-guru, maksudnya terkesan tuh rapat itu dan sakral. Membicarakan anak, siapa nih anak malas, siapa ini anak tak lulus. Mar di poin waktu itu ternyata begini kok rapat begitu. Nah, jadi kamu definisi ulangnya tuh biasa-biasa tadi. Jadi tuh biasa-biasa tadi bukan berarti pas iya, bukan berarti. Jadi sama dengan orang dulu nggak pernah naik pesawat. Betul. Kok akhirnya setelah dia kerja, kan dia selalu bermimpi mau naik pesawat. Setelah dia kerja, hari-hari dia mesti naik pesawat. Jadi naik pesawat buat dia jadi hal yang biasa. Jadi Itu secara naik- bukan konteks negatif. Iya. Sama seperti tadi kan kita POV adalah awal itu bukan berarti so rapat sama-sama kusuna sakral juga tuh rapat juga. Maksudnya bagaimana dia kesan kan dulu orang sebagai siswa tuh lihat dari pintu dan guru-guru udah rapat sana bermain gitu orang. Nah ini waktu itu di POV, ternyata di rapat kota dengan guru-guru, habis itu ada Ajus di situ. Ternyata ini kota yang dibahas. Jadi itu ya, maksudnya biasa maksudnya definisi itu. Lanjut kawan. Memang di Sonach kok ini. Karena DP pertanyaan itu so atur yang DP prom dong. No? Mengarahkan ke situ pasti DP jawaban yang diharapkan itu ke situ. Apa itu? Pekerjaan, no? Oh iya. Nah, selalu sih kan ini kan orang yang orang doakan tentu kan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kan banyak kan tuh.
pasti banyak deh yang tong doakan, tong harapkan. pas kita juga itu sebenarnya bilang aweng kayak menikah. Iya itu no. Kita maksudnya. belum. Iya. Paspor kita juga itu. Nah makanya karena kita rasa anak belum, jadi kita nggak bakal kayak itu. Ya ada sebentar. Kita sebenarnya bukan mau nanya ke karir, kita mau nanya ke yang lain. Kan nu tuh coba apa nu tuh yang Apa nih? oh dulu kita doakan mau kerja di Manado, aku di Jakarta. Nah, sih kita rasa biasa juga sih. Let it flow aja dan. Oke. Nah, Berarti nggak ada dan. apa? Berarti nggak ada dan. Biasa-biasa. Ah. Hal yang kita doakan dulu apa ya? Yang karir nomor sudah mau gali-gali apa nih? Sekarang pagi ini udah sesederhana. Nggak pernah pikir kan pindah gereja di sini. Mungkin bukan DP gereja. Tapi kan sejauh ini Ya kan makanya bukan kita mau tanya itu Furngana biasa atau memang ada rencana? biasa. Biasa kita tidak merencanakan. Mari ya, Dang. Untuk menjawab itu kita ikut akan ya, Dang. Nanti kan tuh Gitu. karir, no. Oke, gimana? Dulu juga nggak ada kita dari keluarga jujur nggak ada yang ini, nggak ada yang di background pendidikan ya. Maksudnya dari mama, papa, kakak, adik itu nggak ada, Dang. Jadi sampai 1 tahun lagi itu nggak ada. Cuman mungkin ada tante, ada lah guru SD begitu. Jadi emang ini dunia yang baru, no, begitu, Dang. Kalau mulia kan menarik juga ini. Jadi Oke, apa jadi biasa-biasa? biasa sih, bukan biasa sih, lebih ke ada hal yang orang belajar lagi, hal-hal yang baru orang belajar, dan itu kita rasa sudah jadi biasa, begitu dan kita belajar dari situ. Tuh. Terlalu serius kakak pertanyaan. Iya, no. Kali abis itu sudah. Padahal tadi orang udah buka dengan yang ombud sini kalau semua masa gue seminggu abis itu mau make apa? Maksudnya tompe arah kan tompe frame itu pasti mau ke arah situ. Oh, iya. Mau terus mau bagus itu kan ada yang di situ, tapi Betul. kan kalau cuma mau Nah, Mar ini bagus, no. DP isiin pembukaan di Cak. DP. Karena apa? Supaya orang katuk tahu orangnya DP background story apa. oh begitu ya. Nah, memang nanti sih sapu. Jadi Iya, kan? Jadi pertanyaan yang sama, babalik betul. ulang. Jadi Nah, kita maksudnya kan orang kan ini tompe latar belakang kan ada beda-beda. Betul. Jadi kan pasti dulu ada yang orang harapkan, yang sekarang itu yang saya lakukan saat ini. Mari biasa sih Cak kalau di film-film kalau sebagai itu so kesimpulan tadi kira sama habis ya. Semua rolling di So Justru so di introduction. Oh, Di situ ya introduction. Di tong ini siapa? So, Mersadis tompe sih. karakteristik. Kalau nggak bilang itu kita dapat ingat sekali kalau film-film ini Avenger atau film-film box office besar itu biasa dia lagu pembukaan itu nyana di pembukaan persis di pembukaan. Biasa dia kasih 1-2 scene dulu entah adegan dia tunjuk dapet villain kayak atau ada perkelahian sadiki baru abis itu dapet title tuh oh. itu nah, maksudnya terkesan itu semua selesai padahal ternyata itu baru mau mulai. Itu kan dong bilang James Bond ini DP sini awal-awal tuh dan itu belum mulai itu dia. Nah, kita kok cuma mau kesana, orang ini orang yang ada berprogres. Bukan orang sampai di sini dan karena apa dah? Maksudnya karena kebetulan, karena privilege atau bagaimana. Orang dulu ada yang orang harapkan. Tapi sekarang itu tong sejalannya secara reguler. Begini Jono. Kan sekarang kita yakin tompe yang ada bau uni ini dan misalnya kan Memang dia ada kan yang ada mau bau membawa uni. Kan orang pemirsa jadi. Orang kan nanti yang tak pikir ya. Iya. Kan yang mau bawa ini, let's say yang taruh ini 3 dosen. Kan pasti ada yang anaknya masih S1 atau S2 saat ini masuk ke ibadah dosen di Jakarta, kan mbak pikir, yang ini 3 ini yang boleh. Mar ini tadi kita jadi menarik ke ini pembahasan ini. Jadi dong boleh ada DP, ini dong ini siapa so begitu. Kita jadi ada topik. Jadi dong boleh menginspirasi tuh. Bicara inspirasi. Menurutnya, atau menurut orang, dan kita nanti sepakat gak dengan kata privilege? Kalau sepakat siapa? Nah tadi kan ada sing privilege. Ya nggak mungkin orang nggak ada DP privilege yang mungkin orang rasa. Sepakat gak dengan kata privilege? Kalau sepakat siapa? Silakan. Kalau kita pribadi dan kalau lu berhak, lo DP bahasan. Kalau kita pribadi privilege sih. Iya. Privilege itu kalau tong definisikan kan semacam ini tuh orang dapat semacam hal yang khusus kan, privilege. Nah kalau kita sih ada privilege, no? Tapi kan dia spektrum. Nah, contoh apa? Mana? Coba kasih gambar. Privilege itu selalu berhubungan dengan hal-hal positif. Misalnya kalau dari kita karir ya, dari
ada orang tua yang niat mau sekolah DP anak waktu itu. Oke. Instead of yang lain. Itu kita privilege yang paling besar itu. Tapi orang tua mau untuk fokus di pendidikan buat kita sendiri. Dan kebetulan kita waktu itu mau dah waktu itu. Itu sih privilege. Jadi secara definisi kan menurut Anda positif dan lebih Positif, privilege itu selalu harusnya positif. harusnya arahnya positif. Harusnya positif. Jadi kalau orang di sini itu ada privilege. Cuma kan dia spektrum. Oke. Jadi kan setiap orang ada privilege, itu pasti. Cuma kan sejauh mana dia kadar privilege tuh? Oke. Ya, itu sih. Kalau kita sih ya tapi kadar privilege cuma sih sampai di orang tua yang kasih pendidikan. Itu kan so privilege. Berarti secara sederhana mesti tong jaga dong ini privilege ini. Kalau misalnya yang Anda bilang seperti tadi ada DP kadar karena dia spektrum. Maksudnya kalau orang Nah, maksudnya bisa, setiap orang itu dia privilege pasti mendapat privilege. tapi beda-beda dari Tapi POV-nya. beda-beda. Oke. DP kadar privilege itu Setiap beda-beda orang dan dia bisa aja nak terdistribusi normal. Yang pasti setiap orang itu ada privilege. Menurut Kalau ada orang yang ada privilege, Marlena ambil privilege itu menurut Anda gimana? ada orang yang Dia ada DP privilege. privilege. Ya menurut kita itu kan pilihan pribadi. Orang mau judge sesuai dengan DP sikon, DP kondisi. Oke. Kalau dia nak ambil, bisa aja tuh bilang dia bodoh. Kalau ya tergantung situasi. Oke. Kalau menurut kita sih sebaiknya tuh privilege itu orang pakai. Oke. Sebaiknya. Nice. Mar, ketika orang pakai, orang so mesti paham dulu nggak kalau orang ada privilege. Paham lah. Tapi kayak kita tanya itu ada statement begini ya. Menurut Moni ada nggak sih orang yang sebenarnya ada privilege, sebenarnya nggak mengerti kalau dia ada privilege. Ada lah pasti. Ada. Itu tapi maksud. Jadi begini, kalau menurut kita itu kan privilege. Kalau kita tadi betul, misalkan orang sekolah, Betul. orang tuh punya kemampuan untuk kasih sekolah, kasih pendidikan, kasih makan apa sama itu kan orang dapat privilege, dapat Oke. nutrisi lah apa sama. Oke. Kalau bilang spektrum berarti memang ada di kadar-kadar tertentu. Jadi ini privilege ini, even mau dia mau sebagaimana di awal, balik lagi tuh orang punya sikap Oke. mau ambil atau enggak, Oke. based on orang values. Oke. Even itu privilege itu bagus, kan orang punya sikap, oh ini kayaknya kalau kita ambil bisa merugikan orang lain atau bisa bikin bagus itu citra ataupun tidak sesuai dengan kita punya value. Padahal kita mengerti bahwa kita punya privilege itu. Gitu kan. Contoh banyak. Contoh misalkan siapa? Ya itulah, maksudnya yang punya power itu, orang tahu dia punya privilege, tapi ada certain orang yang dia bisa punya decision untuk memilih sikap dia mau ambil atau tidak. Gitu. Jadi dong paham betul orang punya privilege sama privilege. Kalau kita sih betul di orang itu ada privilege dan bergantung orang mau ambil atau enggak. Atau nyanda. Tapi DP problem kita bukan di orang ambil atau enggak. Karena sebagian besar orang mau cenderung mau ambil. Karena itu kan pilihan paling rasional tuh. Ya. Secara orang maximizing utility dah. Oke. Tapi DP problem itu dikelola. Jadi orang sudah apa nih? Let's say diambil. Berarti maintenance di sini. Nah, DP cara dia Pengelolaan. dia manage dengan DP stewardship itu. Dia bisa kelola enggak sih? Karena tuh privilege itu kan dia kan ada di tanggung jawab. Oke. Spider-Man yang big power come responsibility. Jadi ada orang nak bisa dengan tuh privilege itu. Privilege itu mau tutup ke dia. Menurut kita sih. Jadi DP pengolahan itu tuh susah. Makanya kan dalam banyak hal dan DP wisdom of practice begitu. Katanya usaha mati di generasi ketiga. Oh, ada orang cerita-cerita di Manado misalnya, oh dulu DP orang tua ada, sekarang so begini. Gitu. Jadi privilege pasti cenderung manusia mau ambil. Atau orang Manado, atau siapapun dah. Cuma DP problem dikelola sih. Gitu. DP pengelolaan yang itu. Sama itu cerita kita ada yang dapat 5 talenta 3. Marah ada yang sebalik. Ya. Itu sih kita DP problem dikelola sih. Berarti kan kalau misalnya kembali ke topik yang Monida bilang tadi, ini orang ini mesti punya pemahaman dulu tuh. Punya pemahaman Terkait itu dia punya privilege atau tidak, supaya maksudnya for kita bagaimana dia mau tahu dia bisa mengolah itu kalau dia tidak memahami itu atau pastilah
harusnya dia DP idealnya dia paham kalau dia ada. Nah, kalau kita sih tak berpikir begitu. Contoh sama dengan orang lah, banyak orang 3 di sini. Mungkin ada di beberapa orang akan menganggap orang itu punya privilege bisa ke Jakarta dan berkarir di Jakarta. Ya benar, maksudnya bisa ada perspektif itu mungkin. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, pasti kan ada orang lain yang bisa berpikir hal yang sama gitu. Tapi kan orang yang tahu atau bagaimana tuh orang, ya mungkin agree dengan tadi Pak Agung bilang itu, ibaratnya dengan orang bisa maintain itu bagaimana, atau orang bisa mengelola itu privilege itu. Karena kan ya kalau kita sih privilege itu pasti ada batasnya, pasti mau habis pasti mau habis. Cuman bagaimana tuh orang mau, kalau kita sih lebih suka sama yang statement tadi, pasti mau habis di generasi ketiga. Kalau kita sih lebih suka apa yang kita pernah dapat sebagai privilege, coba mau continue dan supaya tuh ada DP privilege selanjutnya. Ya. Jadi DP kalau orang dari perspektif dia apa ya, setiap manusia kan maksudnya itu DP perkembangan hidup jauh lebih baik tuh. Orang secara natural maksudnya sampai generasi berikutnya sampai anak kan itu mau lebih baik ya. Jadi lain kali itu privilege itu Pak, misalnya kan orang start dari 2, orang berharap itu sampai anak nggak start dari 2, no? Oke, betul. Start lebih dari situ. Makanya orang akumulasi sesuatu orang kasih, no? Supaya dia nggak start dari situ. Kalau begitu, gitu sih. Jadi dan tong harapkan juga dia estafetkan. Nah, gitu. tapi sekarang ada kondisi begini. Sekarang ada kondisi ketika tong tahu tong punya privilege, tapi ada kondisi di mana orang so nyaman dengan kondisi itu. Terlalu nyaman dengan DP environment yang ada ya, lingkungan yang ada di situ, tong terlalu nyaman. Padahal tong tahu bahwa tong bisa mengembangkan tong privilege ini. Contoh seperti tadi, supaya dia nggak mati di 3 kayak, atau mungkin dia akan bisa berimpact jadi 5 dan seterusnya. Tapi karena orang lingkungan, tong rasa so nyaman sekali nih rutinitas ini. Ya. Nah, bagaimana itu kira-kira mengenai perspektif? Dong so nyaman di. Jadi nyaman, atau dia nyaman dengan salah nggak sih, atau malah nggak salah atau salah? DP nyaman ini bagaimana maksudnya? Nah, lingkungan, misalnya lingkungan sudah bikin nyaman, misalnya dia ada privilege tuh, misalnya let's say lah begini, gampang lah, ambil contoh misalnya tapi orang tua, guru dah, tapi punya privilege itu, misalnya, apalagi tapi orang tua berdampak di sekolah itu misalkan, atau ada power lah, let's say seperti itu. Nah, kita coba dah guna itu privilege itu misalkan, untuk di situ, untuk di situ, di sekolah itu dah misalkan. Nah, kalau kita perspektif itu terkait dengan yang tadi, kita rasa itu kita tidak mengembangkan, atau kita tidak baking tuh tapi privilege itu jadi lebih, karena kita cuma menikmati dari privilege itu dah. Marnya tidak jadi for kita itu, tapi perspektif itu tidak growth dah, malah itu ya kita cuma menikmati, nah itu karena lingkungan tadi dah. Nah, menurut Tuhan gimana itu? Nah, kalau kita di masalah ini sih kan orang kan begini, jadi tuh orang tua tadi kan orang nak growth, orang menikmati dan dari nilai gitu. Pertama orang harus lihat dari DP spektrum. Contohnya di sini, di Indonesia orang masih sibuk sama makan orang. Betul. Di Eropa, orang so sibuk bagaimana mengelola tuh energi itu supaya terbarukan. Oke. Kayak apa dong so boleh berpikir di masalah ini, karena dong so ditarap sini, gitu toh. Jadi, orang dulu pernah menyelesaikan nih masalah kemiskinan, tapi begitu dong naik kelas, dong mengatasi problem yang lebih sulit. Nah, harusnya, let's say dong, orang dapat privilege nih, siapapun. Dia ini expand untuk kapasitas itu. Nah, kan tadi ada kondisi tadi, Iya. gimana dia mau expand? Dia sudah nyaman. Iya. Dia harus temukan DP goals baru, dia harus berpikir lebih luas gitu. Berarti Bigger ujung-ujung kan sebenarnya dia bergantung pada orang diri sendiri juga. orang sendiri. Iya, dan privilege itu akan mati pada diri sendiri juga. Kalau begitu. Gimana? Tong musisi lebih besar itu. Karena semua orang tuh bisa sadar itu. Iya, pasti itu DP. Makanya semua orang juga ada di atas tuh. Gitu. Tapi bagusnya let's say DP papa misalnya bikin warung atau bawa warung DP anak ini kan bilang, oh ngana enak, ngana dengan papa warung.
Padahal nih anak ini DP problem itu jauh lebih sulit sebenarnya. Oke. Kalau dia pekadang ataupun dia DP problem ini, bagaimana saya besar nih usaha, maksudnya saya bikin jadi Alfamart. Tuh. Jadi dia sudah mulai dari warung lagi, dia sudah mulai dari Alfamart. Maka ketika nggak di level Alfamart, DP problem kan lebih banyak. Makin ke atas itu kan DP problem makin sulit. Gitu. Nah itu kan dari pertanyaan bagaimana ini supaya nih anak ini boleh mau pikir untuk problem itu. Bisa nggak itu dilatih? Bisa, harusnya bisa dilatih. Makanya sih ada beberapa orang tua kan orang bukan cuma generate aset tuh, tapi orang juga generate DP habit, DP knowledge, begitu. Sama dengan orang yang dapat lotre itu tiba-tiba orang boleh jatuh miskin ulang kan? Betul. Psikologi of money. Karena DP habit tuh, jadi doi dapat, resource dapat, tapi DP habit nggak dapat. Jadi banyak orang tua kasih acquire juga DP habit tuh, DP value, DP mindset. Begitu sih. Bagaimana anak? Apa? Sudah sebetul. Cuma udah datang cuci tangan, kamu bilang so bucul, memang jago sekali. So model-model begini itu yang memang bikin. Mari kalau misalkan ini berarti generation ya, maksudnya bapak anak gitu kan, terkait privilege. Tapi ada nggak kira-kira anak-anak itu dia nyendak mengerti dari ini privilege ini, dia mengerti ini value ini, bapak banting tulang, karena bapak gitu juga gitu kan. Itu gimana sih kira-kira? Nah, itu yang bahaya tuh itu nutup. Apa banting tulang? Iya. Baru tuh anak itu cuma menerima dia nyendak dapat yang ini DP maksud siapa orang ini mesti sampai bekerja begitu. begitu. Dia kan menikmati tuh kan. Jadi dia menikmati dan gimana? Dia menikmati yang gitu orang tua berhasil gitu. Jadi menurut kita kok jadi kan kalau dalam situasi itu kan ada DP variabel dah. Ada sebab akibat. Jadi terang nak selalu saya salah nih anak. Ini anak. Oh ini anak. Ya. Bisa jadi ada dari pola asuh orang tua dah. Oh, Begini, let's say ini orang tua ini kerja keras. Kenapa dia kerja keras? Mungkin dia start from the bottom. Dia start from the bottom, dia lihat di situasi begitu, kemudian dia coba mengembangkan diri. Nah, ini orang tua ini dia punya rasa semacam, menurut kita ya, terprediksi, dia punya rasa bersalah atau bagaimana. Dia ini mau DP anak rupa mengalami rupa dia. Akhirnya itu ke switch jadi dia treat DP anak itu terlalu nyaman. Ada konteks Ya, yang terlalu manja. Bukan satu dua kan yang general yang ataupun preman yang DP anaknya ada preman. Oh betul. Sedikit beda dengan DP papa. Nah, jadi DP papa ini strong, DP anak. Jadi strong man ini cenderung meng-create weak man gitu. Gitu. Karena kan strong man ini menciptakan kondisi yang nyaman tuh. Kondisi yang nyaman ini nge-create nih weak man ini gitu. Jadi Talia sih ada di potensi juga dan kalau kamu argue sedikit dari sisi orang tua juga no. Saya begini Talia ada. Rupa orang tua Manado dengan orang tua Chinese di Manado, konteks Manado. Kalau yang tapi pengalaman terbatas. Orang tua Manado bantu DP anak atau support nah, ataupun kasih privilege. Orang tua Chinese juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau Talia DP motivasi beda. Si yang Chinese ini ya, pecinan ini, Chinese, orang itu bantu supaya mau sustain. Dia anak ini boleh sustain. Sementara kalau yang Manado, Minahasa ataupun bagaimana yang tetap circle, orang bantu ini supaya DP anak ini terhindar dari semacam sanksi sosial begitu. Jadi untuk karena Minahasa pe culture kan mungkin berbeda. Kalau dong ini lebih karena mungkin bisnis, dong berpikir sustainabilitas. Jadi habis menikah misalnya kasih ini supaya nggak boleh begini. Kembangkan. Kalau yang Nando ini nggak kasih ini supaya nggak orang yang berpikir begini pangana. Gitu. Jadi itu dari dua fondasi arah itu nih kemudian bisa aja DP output dong beda kan. Gitu. Nah itu begitu. Nah yang paling lama di Manado sini sekarang siapa? Nah, maksudnya DP arah pertanyaan itu adalah kalau di Manado sendiri kan kebanyakan kecenderungan yang mau dilihat apa? Mau amati bagaimana? Dari segi yang tadi kita membahas lebih banyak orang angkatan yang menikmati itu privilege dan orang tahu kalau dong lagi dapat privilege atau dong sebenarnya ada potensi for mengembangkan untuk privilege. Kan itu sama-sama orang Manado. Itu coba narasikan dari perspektif. Kalau
kalau kita lihat sih banyak juga nih yang mengelola dan tuh level itu deh. Jadi dorang yang start, dorang 90 start dari bawah lagi sih. Dorang start dari atas, so lebih ke tengah. Tapi banyak juga yang kemudian nggak memanfaatkan itu. Tapi tergantung situasi. Tergantung. Menurut kita sih tergantung. Jadi Kalau dari HP adanya. cycle kan gimana? Apa itu? Tamang. Apa ini? Yang itu tadi, menurut Nana, ya yang Anda perhatikan lah, misalnya HP Tamang atau lingkungan sekitar terkait itu. Terkait apa kata? Ya bagaimana mau kelola dong privilege itu tadi? Ya, maksudnya tuh orang Manado Ah. orang Manado kan tuh mungkin kan belum yang baik akar, maksudnya dari dulu kan orang punya ini turun generation masih sama dah. Jadi di values itu pastinya tadi dong, misalkan orang untuk mengimpress orang lain, kalau aksi itu masih ada sampai sekarang. Itu aja sih. Cuma kalau kita sih butuh, maksudnya kita setuju dengan itu karena tapi pola pikir itu berkembang ketika kita keluar jujur dari Manado. Oh ya. Akhirnya kita bisa ya let's say ya itu bersyukur juga dan maksudnya ada privilege itu. Ketika keluar dari Manado ya ibaratnya kan orang Manado bilang kebanyakan gengsi dan lain sebagainya. Nah, kita mengakui itu kadang ya itu hal pertama yang kita coba hancurkan pas di Bogor. Kalau nggak berani batanya dan kalau nggak berani dalam tanda kutip buang malu untuk bilang kita ingin tahu atau boleh anak si ajar ke kita. Saya rasa kita nggak mau growth atau kita nggak mau survive waktu di misalnya di Pulau Jawa lah waktu itu udah lanjut kuliah. Jadi kita rasa sih ya memang nyanda ya yang nggak bisa juga sih kalau cuma mau berdiam diri tanpa nak melakukan apa-apa sih. Ketika orang tahu kalau orang itu ada privilege itu, apalagi kalau orang tahu ada privilege itu. Karena setuju sih dengan statement tadi, ya privilege kan pasti ada DP batas sih. Pasti akan habis ya, dengan privilege itu. Cuma ya bagaimana ya, kita kadang bingung juga tuh, maksudnya ya masing-masing orang itu kan pasti punya pola pikir, punya cara untuk orang mau berkembang seperti apa. Nggak salah juga sih, tak rasa kalau di Manado juga kan sebenarnya. Tapi belakangan sih kalau kita terakhir sekali kita pulang jauh terlalu lama. Ya bercerita dengan teman-teman yang masih di Manado dari dulu di Manado sampai sekarang masih di Manado. Ya ada beberapa perspektif baru yang misalnya kita dapat. Jujur kebanyakan kita jadi perspektif baru itu waktu di sini, maksudnya dari cara pola pandang baru, cara berpikir yang baru, cara menganalisis yang baru, critical thinking yang baru itu kebanyakan diasah di sini. Itu di Manado ya paling teman-teman pergaulan. Kalau ibaratnya social experience, eksperimen, hiburan. Ya, pulang Manado itu untuk ya melepas penat. Melepas penat. Cuma privilege itu bukan cuma kapital, bukan cuma money. Privilege itu bisa nama baik dari DP orang tua. Privilege itu bisa DP orang tua ini ada gen penyakit tertentu. Misalnya kan ada beberapa penyakit kan itu diturunkan secara generik. Itu privilege juga. Privilege itu juga terkait dengan relasi DP orang tua. Betul. Banyak sih, ada banyak bentuk privilege kan. Ada lagi. Farm. Oh iya, privilege. farm itu privilege. Iya. Sebagai orang-orang Manado itu farm itu privilege sekali. Itu jujur Pernah privilege. ada altruistik. Jadi kan orang manusia itu selfish gene, tapi di sisi lain orang altruistik. Betul. Suka membantu orang lain. Suka orang ini survive, no? Jadi secara tidak langsung kalau di brand, so ada brand. Itu kompe brand itu kompe farm. Nah, sekarang nih brand ini merusak atau nyanda, ya berarti kan tergantung sampai gitu. Tapi menurut kita sangat setuju dengan ini sih, privilege. Setiap orang itu perlu memanfaatkan itu privilege. Kapitalisme itu berkembang gara-gara ada akumulasi knowledge. Kita kan belajar
bukan teori ekonomi, Belajar tapi apa kita dah? yang cukup suka dengan ekonomi. Satu hal yang kita belajar dari ekonomi itu masalah akumulasi, Oke. akumulasi knowledge. Jadi bukan jabang ekonomi itu, jadi dia bicara akumulasi dah. Selisih kecil tapi equal isu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun DP acquire itu besar sekali. Masalah akumulasi. Mak ada loh orang Manado paper village suka belanja. Artinya kan pertanda kalau orang punya doi. So, kebutuhan sekunder tersier. Iya, toh privilege. We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Film apa tuh? Fight Club. Deh. Jarang. Ngapi Jakarta. Mari. Stereotype orang Manado pertama kali ke Jakarta yang kita tahu dan yang kita alami. Mau kemana-mana pasti mesti bagaya. Karena kebiasaan di Manado terus mesti style kan. Bastan. Kalau mau pi mall kayak atau mau pi mana pasti bastan yang spokat gitu, yang capatu, celana panjang kayak dia apunya style nah. Mana kuliah gagah sekali ke style. Makanya pertama kali pas kita kamari banyak kata orang cuma aja pakai celana pendek di mall yang swallow gitu kan. Jadi for kita itu privilege. Iya dari sudut pandang yang berbeda sih. Privilege sekali gitu boleh. Karta padahal sebenarnya di Manado ya itu hal yang biasa. Apa sih? Kayak status fans. Cap. Hah? Nah. Ribut nih kapista ini. Nah, enggak, Pak. Tenang. So gaul lagi ini. Iya. Nah, jadi apa ini? DP konklusi apa ini? Semua tutup deh. Itu tujuh dah. Nah, apa DP konklusi? Itu enggak. Jadi DP bagus kok. DP konklusi satu orang satu. Supaya dapat lihat memang mana tuh lebih bagus itu tong pakai. Ya itu deh. Belum jauh lagi ini. Itu privilege gitu. Iya, betul. Privilege. Aduh. Silakan. Jadi siapa ini? Tong kasih kata dong. Oh biasa Oh, yang tong paling muda. DPA. Oh siap. Tong paling adik dulu. Tadi terlalu banyak cuci tangan dia. Ini tong kakak tong paling terakhir. Jadi pertama, privilege itu betul terang harus aku itu ada. Orang mesti sadar dan mengimani bahwa orang itu punya privilege apapun itu, dan sekecil apapun itu, entah dari keluarga, relasi, apapun itu, dan itu orang terima. Kedua, menurut kita privilege itu orang punya keputusan, orang punya decision untuk mau ambil itu tuh nyanda. Balik lagi dengan orang punya value, orang punya nilai-nilai yang orang anut sendiri. Mungkin orang relatif orang punya nilai-nilai ya. Tapi kan orang punya sikap untuk mau memilih ini mau ambil atau nyanda. Yang ketiga betul tadi yang diskusi terakhir tentang maintenance, orang bisa menjaga ini privilege ini tetap ada atau lebih growth lagi, atau mungkin by habit orang hidup ini dengan privilege begitu kan, orang tetap belajar, orang tetap nenda jadi backpacks begitu, itu kan Betul. misalnya orang diajarkan nenda begitu, tetap orang menjaga yang ini pengetahuan ini ya. Itu orang menjaga di privilege atau orang bikin lebih growth lagi, dan orang mengakumulasi dan tadi dia bilang. Apa lagi? Sudah sih kalau tentang privilege sudah jadi sip. Nah kalau udah pada dengar ini, sudah. Harusnya sih dapat yang. Oke, lanjut. Malah kalau kita sih, kalau kita cuma menyimpulkan jo, privilege itu jangan gengs. Jadi artinya begini, ya kalau sama yang tadi bilang sih, maksudnya kalau for kita yang kita rasa sekali yang paling susah, barrier yang paling susah kita tembus, itu orang Manado gengsi itu. Maksudnya jangan gengsi kalau misalnya nggak so ada privilege sekarang, karena misalnya nggak so boleh berangkat ke luar negeri, nggak so boleh ambil sekolah di luar. Tapi kalau nggak masih membatasi nggak diri dengan rasa ketidakpercayaan atau nggak rasa gengsi, nggak mau bertanya nggak mau belajar, nggak mau bilang kalau nggak salah atau kalau nggak mau bilang kalau nggak mintau. Bahkan orang Manado, for kita tahu ya itu betul atau enggak, yang kita rasakan sebagai orang Manado itu yang paling besar. Nah itu kadang yang bikin orang nyandak tahu kalau orang itu sebenarnya punya privilege itu, dan itu juga yang akan menghambat orang for mengembangkan topik privilege tadi jadi jauh lebih besar.
Jadi kalau kita sih, ya kalau boleh jangan terlalu gengsi, no, misalkan. Atau terlalu... Boleh mau komentar ya? Oh, boleh. Kalau kita agak pikal di bagian tadi, maksudnya terkait gengsi dan lain sebagainya, kita nggak bisa mau menyangkal, maksudnya orang ini memang lahir besar di budaya yang seperti itu. Betul. Orang mau nggak mau, orang mengimannya bahwa ini ada dan nyata dan tinggal dari orang orang mau berubah, orang mau shift sedikit nih nilai-nilai ini dari orang atau habis terus sampai anak-anak supaya jangan terlalu begini, orang coba perbaikin ya gitu kan. Tapi dari orang pun itu orang nggak bisa pungkiri bahwa event orang pun mau bastan mau bergengsi pun ada dah. Nah, di PPOV ini sebenarnya bukan berarti gengsi itu nih boleh. Iya. Cuman kalau kita pakai maksud ya lebih dewasa untuk maintenance itu dah. Maksudnya untung orang aware, orang notice kan, orang tidak selalu menghidupi dengan orang itu. Betul. Karena kita ya balik lagi sih statement Tompe kakak bilang, semua orang kan pasti punya privilege, cuma bagaimana orang mau pakai itu, kalau kita sih itu, karena udah biar yang pertama menurut kita, ya orang itu sendiri, misalnya kita dah, even orang so bilang, karena beruntung sekali ada ini, maka kalau kita tidak aware, atau kita rasa sekali, kita mau mengakui, itu dah, maksud ya, itu sih, kalau kita pain point semuanya di sini. Ini dia. Oke. Gimana silakan. ini Tompe? Saya mau kasih 2 mic ini. Semua pegang ini, pegang dulu. Udah saya bilang semua. Menarik dong nih diskusi hari ini. Yes. Jadi mau bicara Orang privilege. sekali. Pasti sih paling pertama orang ada kapasitas bicara privilege. Karena orang bukan pernah penelitian di situ. Mungkin juga orang punya buku, orang 3 ya, termasuk kita juga orang pernah baca buku soal privilege. Disclaimer, langsung disclaimer. Orang juga nggak pernah ikut kelas khusus yang bicara mengenai privilege. Tompe privilege ini yang orang dapat cuma berdasarkan podcast di YouTube yang Tom Boni dan orang pe spontanitas di sana. Pengalaman pribadi. FGD dan Memang FGD ini. pengalaman Iya. pribadi. Jadi orang juga nggak bisa diskusikan itu privilege dengan tepat dan ada yang di luar sana yang tentu boleh komen dan apa tuh nggak diskusi dari tadi. Karena privilege itu kan multitafsir. Cuma privilege itu kan baru jadi muncul diskusi karena ada beberapa orang tuh yang bahas itu. Karena dasarnya orang nggak perlu bahas. Karena sebenarnya semua orang sudah tahu. Tanpa juga orang bahas tuh privilege, orang by insting orang sudah tahu privilege itu seperti apa. Gitu. Dia jadi multitafsir karena setiap orang punya POV masing-masing. Gitu sih. Jadi noise tuh. Kalau menurut kita sih, kita tetap dalam komitmen privilege itu, kalau ada real privilege, buat kita privilege itu hal yang positif, setiap orang mesti pakai itu. Dan bukan cuma pakai, dia kembangkan itu. Karena kan dia mau bertanggungjawabkan, supaya Tompe hidup berprogres. Kalau orang nak pakai, mungkin juga kurang pas dah. Menurut kita sih. Jadi tetap kalau ada privilege, pakai tuh privilege, kasih lebih banyak. Kalau ada terlebih, kasih akan kurang banyak. So itu Kalau dia. kita begitu sih, karena tuh privilege itu kan bukan cuma for orang kali. Yang kali kan tuh ada yang belum punya privilege, berbagai agama. Kan orang juga jadi punya privilege tuh kalau orang boleh berbagi tuh privilege. Nah itu sih berpikir begitu sih. Jadi privilege itu pakai, kembangkan, berbagai agama. Jadi begitu teman-teman. Sekali. Jadi tuh kalau ada ngoni mau komentar tuh dengan Tompe pembahasan privilege ini, sama yang Tompe Mner tadi udah bilang, Apa? orang kan ini cuma ada spekul-spekul udah baca cerita ini. Siap. Ngoni tuh lebih tahu. Nah, jadi tuh orang mesti memang lebih banyak, lebih bagus tuh narasi. Tadi kan Nice. kita dari set limitation dulu. Nah, Bang, yang betul, orang Katu. semua. Betul. Jadi ini cuma sekedar untuk menghibur, Tadi kan so kesimpulan tentang menghilangkan agama. stres. Footnote. Kan ada future Betul. research. Catatan kaki. Jadi kan supaya tamang-tamang lagi jangan takut dah mau bercerita, yang penting DP narasi kuat. Dia masuk akal no Katu. Kalau orang nado kemang masa entar bang. Kan cuma terap deh. Ah, Diskusi.
Kayak begitu juga. Oke, sudah begitu ya. Terasa sih ini udah tatin di sini dari tadi. Oh gitu.